Mari pembelajaran hari ini berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dari salam. Alhamdulillah semuanya. Hari ini seperti biasa kita akan awali dulu dengan membaca ayat suci Al-Qur'an. Ayat aja ya 161 sampai 16. Ya bisa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaik. Annal quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha sadidul adzab. Alhamdulillah ya. Tadi sudah dikumandangkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bisa menangkap semangat kita untuk belajar agar bisa. Insya Allah pada pertemuan kita ini kita akan membahas materian tentang pelestarian lingkungan ya. Kan waktu minggu kemarin kita membahas tentang apa? Tentang media sosial. Kalau media sosial itu kan menjaga diri ya, menjaga diri. Nanti kita membahas tentang menjaga lingkungan hidup, menjaga lingkungan hidup atau menjaga pelestarian lingkungan hidup. Di sini kita belajar ya harapannya kalian bisa membaca Al-Quran dengan baik, kemudian bisa menerapkan makna ayat-ayat tersebut. Ini bisa membaca Al-Quran dengan baik, makanya tadi diawali dengan pembacaan suci Al-Quran ya. Kemudian bisa menerapkan makna ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan tampilkan materinya tentang berikut ya. Baca lingkungan hidup. Nah, di sini intinya kita akan membahas tentang ya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nanti akan dicantumkan tentang dalil-dalil yang
hidup. Itu Quran surat Al-A'raf 56-58, kemudian Quran surat Shad ayat 27, kemudian Al-Rum ayat 41 sampai 42. Kemudian nanti akan dijelaskan tentang ayatnya, kemudian ada contoh refleksinya. Seperti itu. Di dalam Quran surat Al-Rum ayat 41-40 itu ada perintah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kenapa lingkungan hidup harus dijaga? Kenapa lingkungan hidup harus dipulihkan? Saya tahu. Kenapa ya kita harus menjaga lingkungan? Ya Bu, Ya. karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah ke bumi itu sebagai khalifah, yang dimana berarti kita harus menjaga hal-hal yang ada di dunia ini. Kenapa kita harus menjaga kelestarian lingkungan? Ya. Karena pada dasarnya hubungannya adalah tempat kita Ya, nah ini ya, di ayatnya bisa kalian lihat di sini telah tampak kerusakan udara dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalannya. Ya, makanya menjaga kerusakan pun maksudnya tidak membuat keributan. Orang-orang yang membuat keributan itu artinya dia merusak lingkungan. Jadi maksudnya ini kesudahan orang kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang memaksa lingkungan. Jadi dimaksud membuat kerusakan itu adalah yang memaksa lingkungan. Karena kalau tidak sesuai dengan aturan Allah, pasti akan muncul kemaksiatan, akan muncul kesalahan, akan muncul hal-hal yang bisa merusak ketentraman hidup kita di dunia. Kan sesungguhnya Allah itu menjadikan bumi ini sebagai apa? Untuk manusia. Ya, Allah menjadikan lingkungan kita ada makanan. Ya. Karena rata-rata apa yang kita dapatkan di lingkungan itu semuanya untuk makan kita, minum kita pun dari lingkungan kan. Nah, untuk selanjutnya nanti ini akan dibagi tiga ya, sesuai dengan ini, sesuai dengan bahasan itu berarti itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tadi itu sudah kasih gambaran tentang bagaimana menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nanti kalian diskusikan dari dua ayat ini, bagaimana sih cara menjaga lingkungan hidup menurut dua ayat ini. Kelompok 1, 2, 3. Silakan didiskusikan. Misalnya contoh bagaimana menjaga lingkungan hidup, atau dimulai dari definisinya, kemudian contoh-contohnya ya. Contoh nyata bagaimana menjaga lingkungan hidup, merasakan lingkungan hidup. Silahkan nanti setelah selesai berdiskusi, nanti masing-masing kalian perwakilan menyampaikan hasil diskusinya. Oh, maksudnya menjaga lingkungan hidup seperti ini, seperti ini ya. Bisa dipahami ya? Silahkan, bisa dimulai diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
juga makhluk hidup yang di dalamnya. Kenapa? Karena alam itu sangat penting. Ini penjemahan belahan yang lain. Yang selanjutnya menanam pohon di sekitaran lingkungan. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa dimulai.